Wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya. Diri Bu. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Aminah dari FKDM Menteng Dalem. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita kan tadi mau kolaborasi Pak, Bapak dari perekonomian dan kita dari pemerintahan. Yang ingin tanyakan, kebetulan ini Bapak Dewan dari Komisi B, masalah perekonomian. Yang kami ingin tanyakan, sejauh mana perhatian dan perjuangan anggota Dewan mengenai kenaikan honor EKDM. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Coba sebelah kanan Pak. Dari Kebun Baru Pak, Kebun Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Dansyah. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD PAN Jakarta Selatan, Bapak Camat dan Pak Polsek dan Ramil dan para Ibu Lurah Sekebun Baru, Pak Lurah dan Bu Lurah. Saya Pak Lurah sekecamatan Tebet Malam. Saya FKDM Kebun Baru. Yang saya tanyakan singkat aja nih Pak. Kenapa setiap menjelang Hari Raya Tahun Baru itu harga barang bisa melonjak tinggi, kita begitu lewat turun lagi, ambles. Seperti cabai kemarin ada 120.000 sekilo. Terus seperti lauk, minyak goreng. Tiba-tiba ada penurunan harga mendadak belak, tapi barang nggak ada. Harga turun tapi barang nggak ada. Nah itu apa sebenarnya dibalik itu semua Pak? Itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan Pak. Mungkin dua dulu ya. Untuk langsung dijawab dua Pak pertanyaan. Yang pertama adalah masalah kenaikan honor FKDM. Yang kedua adalah kebutuhan pokok sembako yang katanya tiap tahun baru dan mau lebaran harganya melonjak Pak. Itu aja Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu, Bapak sekalian. Bismillah, saya coba jawab. Ini menarik juga nih. Komisi B bidang perekonomian. Ditanya tentang ekonomi itu hubungannya sama honor ya. Ya nggak salah juga sih. Betul juga. Tapi memang sebelumnya terkait masalah honor, kompensasi atau insentif dari FKDM itu memang bukan ranahnya tupoksi Komisi B. Penganggarannya ada di komisi pendapatan itu ada di komisi C. Kalau kami itu di komisi B itu membidangi pemberdayaan dan manajemen, ya bagaimana bisa menghasilkan ataupun menggerakkan roda ekonomi di DKI Jakarta. Nah, kalau honor, insentif, kompensasi dari FKDM itu memang adanya di komisi A. Ya. Nah, semua itu sudah diatur dalam Perda plus turunannya Pergub. Ya. Tapi kalau ditanya tadi, ya kalau besaran, tapi kadang-kadang memang harus ada. Ya, terima kasih Pak Dewan atas jawabannya. Ada lagi untuk bertanya? Ya. Pak Ujang, tolong Bang Kiki tuh. Ini apa sih, Ki? Ini kawan saya debat di sini. Ini ketemu di sini.
Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa? Kementerian Ekonomi atau apa gitu yang melibatkan pedagang-pedagang. Apa? Menaker ya? Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada anggaran 40 juta dikoordinir untuk 20 pedagang. Kali ini sifatnya kita rubah. Bahwa mungkin nggak memberdayakan rekan-rekan FKDM yang memang punya basic bisa berniaga, tapi tidak punya anggaran, tidak punya dana, tidak punya modal. Nah, saya harap bukan hanya aspirasi terkait kenaikan honor yang bisa disampaikan oleh Bapak anggota Dewan, tetapi kalau ada peluang-peluang yang bisa menciptakan ekonomi baru, bukan lapangan kerja, membuka lapangan kerja baru, saya pikir ini lebih bermanfaat buat kita semua. Ini Bang Fajar, tolong, Bang Fahri, Bang Hafiz, tolong. Ini ada anggaran sekian ratus juta. Manfaatkan untuk teman-teman FKDM membuka usaha. Itu kan membuka lahan usaha baru. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita waktu di acara ulang tahun TV One yang ke-14 yang lalu. Pak Gubernur mengatakan bahwa banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta di Jakarta. Nah, saya harap ke depannya antara mungkin FKDM kecamatan, FKDM kota bisa melakukan fakta integritas dengan anggota dewan yang ada di Kebon Sirih. Jadi kita berharap bantuan-bantuan dalam sifat pemberdayaan. Berikan kami apa bahasanya? Kalau mancing apa namanya? Umpan. Berikan kami umpan, kail. Berikan kami kail, jangan berikan kami ikan. Kalau berikan kami ikan, manja kami. Yang ada kami begini terus setiap saat. Gitu. Saya rasa itu, Bang Andi. Lebih kurangnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali pertanyaannya, bukan pertanyaan nih, justru penyampaian aspirasi dan juga masukan. Saya langsung saja begini. Sebetulnya program di DKI itu untuk pemberdayaan ekonomi itu sudah ada. Ya, sebelumnya itu kan disebut menjadi program kerja dari Anies Sandi waktu itu ya, 2017, penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu OKOC waktu itu namanya. Pas Bang Sandi resign maju ke Pilpres, dengan Pak Anies itu disempurnakan kembali programnya, di launching ulang namanya Jakpreneur. Itu satu program, ya, Jakpreneur itu untuk melatih kewirausahaan dari nol. Yang udah ikutan mau ikut juga, kalau nggak salah masih bisa, cuman memang diutamakan penciptaan wirausaha baru. Ya. Tapi memang itu waktunya dia agak panjang, sekitar 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Berapa hari gitu ya. Agak panjang memang harus diikuti, karena prosesnya ada 7 tahapan. Dari mulai penciptaan ide bisnis, ngajarin operasional, produksi, diajarin cara berjualan, pemasaran, ya, terus diajari pengelolaan keuangan, dibantu perizinan, nah terakhir nanti dibantu permodalan. Tapi aktualnya itu banyak warga masyarakat itu baru mentok sampai mungkin level tahapan 5. Belum sampai ke yang permodalan gitu, apalagi untuk sustain, apalagi untuk bisa berkelanjutan usahanya. Bikin belum lama, setahun mentok jualan, akhirnya putus asa nggak lanjut gitu ya, atau beberapa ada yang jadi lanjut. Nah di situ yang saya di Dewan itu punya concern lebih untuk bisa memaksimalkan peran saya. Kebetulan saya mantan dosen muda juga bidang wirausaha, saya pengusaha muda juga. Saat saya shifting ke sini, saya ingin mendedikasikan ilmu saya memang ke situ gitu, untuk menyempurnakan program ini. Memang masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan, karena dari sisi anggaran saja ya, itu kemarin baru bisa mengcover itu masih minim sekali Pak, hitungannya ribuan. Padahal yang butuh pekerjaan itu mungkin jutaan gitu. Itu saja sangat minim sekali. Yang kedua, dikasih kailnya
nggak bisa cuma bentuknya yang intangible, hanya sekedar ilmu. Harus ada pendampingan dan juga support alat bantu. Maka di 2021 kemarin untuk anggaran tahun 2022, saya sangat vokal dan keras sekali untuk menyuarakan kalau kita nggak bisa dapat bantuan permodalan, 2000 kemarin dapat bantuan permodalan tuh, namanya, saya lupa namanya. Pokoknya bantuan yang hampir dapat 2,4 juta, saya lupa tuh namanya apa ya. UMKM, Nama programnya UMKM ya? prakerja, BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, BPUM. Itu dapat hampir 2,4 juta, cuma tinggal daftarin doang gratis. Bisa buat jadi modal usaha awal. Tapi itu anggarannya anggaran siapa? Kementerian Koperasi dan UMKM, bukan DKI. Duitnya adanya di sana semua. Kita ini hanya penyalur aja. Saya keras, saya bilang, jangan cuma kementerian, itu nggak cukup untuk mengcover semua. Kita juga harus ada alokasi anggarannya untuk modal. Nggak bisa. Saya nggak menyerah. Ya udah, kalau modal nggak bisa, minimal harus kasih guideline apa? Alat bantu produksinya dong kasih. Nah, baru mulai dianggarkan tuh nanti per kecamatan ada. Ya, alat bantu produksinya, ikut jakpreneur, pelatihan tata boga misalnya kuliner. Ya, habis bisa masak, nggak punya duit mau beli kompor sama wajannya. Ya kita kasih. Mau usaha konveksi, ya kan? Mau beli mesin jahit mahal, nggak punya uangnya. Tapi semangatnya mau ikut pelatihannya. Kita kasih mesin jahit. Nah, itu sudah saya perjuangkan kemarin. Jadi sekarang insya Allah nanti peserta jakpreneur ataupun pelatihan di Balai Latihan Kerja BLK itu nanti dapat PPKD ya, sekarang namanya PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah, itu nanti insya Allah dapat alat bantu produksi tergantung dari kejuruan ataupun kelas yang diambil nanti. Nah, itu salah satu bentuk KL pertama. Yang kedua, sangat berharap sekali dengan instrumen permodalan. Nah, ini yang kayaknya sih belum ada info lagi kalau BPUM akan dapat lagi ya. Kemarin lumayan, soalnya gratis tinggal daftar itu bisa dapat minimal 1,2 sampai 2,4 juta kemarin buat modal. Ya memang di lapangan nggak nyampe seminggu udah habis buat utang kayaknya, timbang buat modal gitu ya. Saya tiap kalau reses nanya, saya bantu kasih informasi, saya bantu daftarin, saya tanya lagi udah dapat belum, udah habis belum, udah katanya. Wah gimana ini, baru dapat udah habis juga katanya. Nah itu sebuah polemik dan dinamika juga di lingkungan masyarakat kita. Ada duit dikit lagi kondisi gini, arahnya bukan ke sana. Nah, sebuah mindset juga, ini karakter juga gitu masalahnya. Nah, ini yang butuh bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian FKDM. Bukan hanya pemberdayaan ataupun pengembangan kesejahteraan para kader FKDM ya. Tapi karena Bapak Ibu yang bersentuhan langsung sama masyarakat bisa menjadi corong juga tadi saya bilang. Ya, kasih tahu programnya, pendampingan lain-lain. Walaupun memang sifatnya bukan teknis ya. Tapi minimal ya kalau mereka ada pertanyaan nggak ngerti itu juga bisa cepat nyampe gitu loh ke camat, lurah ataupun sudin ataupun kasih setempat gitu yang ada di kecamatan kelurahan gitu. Nah, model seperti ini bisa nggak dipakai sama FKDM, kader-kader FKDM? Bisa juga kalau ada semangatnya, ada waktunya, nggak ada larangannya kalau nggak salah ya. Nggak ada kan? Siapa aja boleh daftar kan? Ya nggak boleh kan kalau mau FKDM, habis itu mau RT, mau RW juga, mau LMK juga kan nggak boleh, itu baru. Masa disikat semua bos? Nah itu kalau itu nggak boleh. Kalau mau ikut pelatihan jakpreneur nggak masalah. Kalau punya semangat berwirausaha, jadi wirausahawan nggak masalah. Nah saya yang bantu untuk menyiapkan instrumennya lewat ya ngasih masukan lah ke Pak Camat, ke wali kota gitu ya, ke dinas-dinas, berpikirnya harus ke sana. Nah, jadi ini ada anak muda nih, Dewan ini menjadi jembatan, kita generation gap gitu. Jangan pakai cara pengembangan cara lama juga. Ini zaman sudah mau masuk 4.0 sudah lewat, sekarang masuk ke society 5.0 bayangin.
Kita aja masih mencerna 4.0 HP lagi. Udah masuk ke 5.0 sekarang. Ini apalagi nih? Ini berkembangnya sangat cepat sekali, makanya kita harus bisa, ini penting juga ilmu yang memang tidak dapat di sekolahan juga, ya. Ini penting buat FKDM juga adalah ilmu adaptasi, apalagi adaptasi lingkungan dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, selain Jakpreneur, Bang Kiki, kawan-kawan sekalian, ada juga di Dinas Tenaga Kerja itu tadi PPKD, pelatihan yang sifatnya keterampilan, vokasional. Ya, misalnya mau ngelatih komputerisasi misalnya, ya biasa kan jadi admin atau mau kerja apa biar lebih cepat segala macam. Ini kan juga pendataan laporan kan juga cepat, mau komputerisasi bisa ikutan juga di situ pelatihannya. Latihan nyetir juga bisa. Banyak yang kawan-kawan itu, ya saya nggak tahu FKDM bisa nyambi nggak ya. Misalnya nyambi mau jadi driver transportasi online misalnya. Kalau bisa nyambi, nggak bisa nyetir, ambil pelatihannya itu. Gratis dibikinin SIM juga. Kita udah siapin anggarannya. Memang 2 tahun terakhir karena COVID, itu belum sempat jalan lagi memang programnya. Tapi sudah ada nomenklaturnya. Kalau duitnya ada, nanti saya suruh jalanin itu programnya. Kan lumayan, kalau bisa sambil, mungkin ya, saya nggak tahu teknisnya kalau bisa sambil nyambi, nambah-nambah buat pemasukan, mau jadi driver transportasi online, dibantu, diajarin sampai bisa, terus dapat SIM-nya juga. Terus pelatihan apa lagi? Kalau nggak salah montir ya, montir apa elektronik gitu kalau nggak salah, montir ya, benerin AC, benerin elektronik, montir mobil gitu segala macam. Nah, itu sambil belajar gitu nanti punya side job kan atau pemasukan tambahan juga bisa dari situ. Memang semua berawal mula dari mana? Dari mindset. Dari mindset kita, pikiran kita. Kita mau gak? Kalau kita cuma mau ada tambahan tapi tidak berupaya, nggak akan kejadian itu. Jadi tadi bagus sekali pertanyaannya Bang Kiki ini, ya. Mau ada tambahan gitu ya, memberdayakan FKDM sangat mungkin sekali. Nah, di sini kita tukar pikiran, tukar informasi, ya. Seharusnya Bapak Ibu yang ada di masyarakat di bawah ini mungkin apalagi dekat dengan camat gitu ya, harusnya lebih tahu tentang program-program yang ada di DKI Jakarta ini harusnya. Nah, kalau mohon maaf nih Pak Camat, kalau misalnya belum tahu atau minim informasi, berarti ada sebuah proses penyampaian informasi yang harus bukan hanya diperbaiki ya, tapi digalakkan kembali, ditambah lagi intensitasnya, ya, agar apa tadi? Jadikan kader-kader FKDM ini corong juga Pak Camat, daripada Pak Camat bergerak dengan jajarannya tidak mampu maksimal gitu ya. Kan saya juga ngerti lah kadang-kadang kita bukan nggak kerja Pak, kerja ngumpulin masyarakat, tapi yang datang niatnya ngumpulin 100, yang datang cuma 20. Masih ada yang alasan nggak datang segala macam. Nanti pas lagi butuh nggak dapat informasinya baru dia nanya, saya nggak pernah tahu, padahal nggak pernah datang juga gitu kan. Nah ini kan jadi butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian juga yang lebih banyak beririsan sama masyarakat gitu. Nah itu tadi saya bilang di sini menariknya kolaborasi itu terjadi, Bang Kiki dan rekan-rekan sekalian. Moga-moga dengan terbukanya mindset seperti itu dan punya semangat atau pergerakan yang lebih visioner seperti itu, nah ini kolaborasi ini bisa terjadi. Dan pelan-pelan tadi sebuah benang kusut yang awalnya kayaknya susah bisa terrealisasi, itu bisa mulai kelihatan tuh. Bisa mulai kelihatan tuh titik terangnya tuh. Nah, saya sangat berharap menyambung pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, moga-moga ini juga sebagai penutup apa yang saya sampaikan tadi ini moga-moga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, menambah wawasan, menambah ilmu, membuka cakrawala berpikir kita agar kita menjadi kader-kader terbaik FKDM, membantu pemerintah provinsi, membantu 3 pilar untuk bisa memberi manfaat
yang semaksimalnya untuk warga masyarakat khususnya di Kecamatan Tebet. Mungkin itu ya. Mungkin kalau Pak Camat ada mau tambahan silakan. Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Moga-moga tidak kapok mengundang saya. Insya Allah kalau ada waktu pasti saya akan usahakan dan sempatkan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun dari Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.